Hadis yang disampaikan Ustaz Jawas itu an-na'yu dilarang itu maksudnya di sini di dalam keterangan Syekh Shalih Al-Munajjid, ulamanya Wahabi sendiri, hadis ya dia pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Desa di channel Mr. Code. Yuk mari kita ngobrol. Jangan lupa kopinya, kopi yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Namun yang tersebar di media sosial adalah potongan ya. Pertanyaan dari si penanya itu dihilangkan teman-teman ya. Langsung yang diupload adalah pernyataan dari Ustadz Yazid. Jadi terkesan memang kematian yang begitu banyak teman-teman ya pada masa pandemi tersebut yang membuat orang justru menjadi takut teman-teman. Itu yang dimaksud ya. Baik, coba kita simak video fullnya teman-teman ya. Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah yang berada di Bogor. Di masa pandemi ini banyak sekali kita mendapatkan kabar kematian dan diumumkan di media sosial dan juga di grup-grup WhatsApp yang menjadikan orang yang sedang sakit tambah sakit parah dan tidak sedikit juga yang mempunyai penyakit bawaan menjadi kambuh. Mohon nasihatnya dan bagaimana pandangan Islam terhadap masalah ini, Ustaz. Nah, jazakallahu khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Tentang masalah ini pertanyaannya tentang berita kematian. Waktu itu di masa pandemi, karena banyaknya berita kematian di Facebook, di medsos, di grup WA, di waktu pandemi itu banyak berita-berita kematian, Bos ya. Kemudian seperti apa jawaban Ustaz Yazid Jawas? Pengumuman kematian itu kan ada larangannya dalam hadis Nabi SAW. Naha Rasulullah anin na'yi. Rasulullah melarang dari an-na'yu. Na'yu itu mengumumkan kematian. Jadi kalau ada kematian itu bukan diumumkan, hanya dikasih tahu beberapa orang yang memang mau mengurus jenazahnya. Itu perhatikan tuh. Naha Rasulullah anin nahyi. Itu ada, antum lihat di kitab-kitab fikih tentang masalah ini. Di Kitabul Janaiz. Itu larangan mengumumkan kematian. Yang melarang siapa? Rasulullah SAW. Bukan sekarang ada kematian diumumkan. Sekarang yang paling penting. Ya, ini sebenarnya sudah beda teman-teman, beda konteks sebenarnya sudah. Berita kematian di medsos dengan pengumuman kematian itu sudah beda konteksnya sebenarnya. Kalau berita itu hanya, apalagi waktu COVID Bos ya, itu menginfokan bahwasanya hari ini yang meninggal sekian Bos, apalagi di situs resmi pemerintah Bos. Di bulan ini yang meninggal sekian, pokoknya setiap hari itu update yang meninggal, itu update Bos ya. Tujuannya agar masyarakat ini semakin waspada bahwasanya COVID itu bukan main-main, bukan mainan, bukan berita hoax ya Bos. Karena kan dulu kan itu sempat ditentang soalnya hoax katanya Bos ya. Ini pesan sebenarnya, berita kematian yang disampaikan itu adalah pesan agar kita berhati-hati untuk mengikuti protokol kesehatan Bos terkait COVID itu ya. Ini terlepas dari isu-isu miring tentang COVID ya Bos ya, yang oknum kesehatan ginilah, ini terlepas dari itu. Ini kita hanya membahas tentang berita kematiannya ini. Ketika ada kematian, yang paling penting itu adalah orang-orang yang ngurus jenazahnya, memandikannya, menyolatkannya, membawa ke kubur. Orang lain di luar kota, apa urusannya dia? Apa kepentingannya dia? Yang melarang ini siapa? Rasulullah SAW. Bukan ulama, Rasulullah melarang mengumumkan kematian. Berita di medsos atau di WA yang disebar di WhatsApp tentang meninggalnya orang-orang terkait COVID-19 itu bukan untuk pengumuman agar kita datang ke jenazahnya, bukan Bos. Ya, tak boleh itu Bos. Makanya bukan terpapar COVID itu. Ya intinya walaupun bukan COVID, berita orang meninggal kecelakaan sekarang lah Bos, di berita di apa? Cuma hanya menginfokan, tidak ada ajakan untuk kita datang ke sana takziah, tidak ada teman-teman ya, tidak ada.
Oke, cuma ini konteksnya memang beda Ustaz Yazid, ini sebenarnya beda kasus sebenarnya. Kalau sekarang di kampung kadang-kadang diumumkan, karena memang orang kampung itu yang ngurus jenazahnya untuk memandikan dan juga menyolatkan. Jadi untuk perhatikan, diumumkan untuk orang-orang yang terdekat. Diberitahu kalau orang terdekat. Untuk apa? Supaya mereka tahu. Dan juga yang terdekat itu biasanya juga yang bermuamalah dengan dia. Maka anak keluarganya kan mengatakan, kalau keluarga saya yang meninggalnya ada kesalahan, berbuat khilaf, tolong dimaafkan. Memang dia bermuamalah tiap hari dengan masyarakat. Kalau dia ada utang piutang, keluarga yang nanggung, itu benar. Tapi ketika orang umum, Ini Ustaz Yazid tidak menjelaskan sama sekali tentang pengumuman berita jenazah saat pandemi. Enggak, Bos. Tidak, pertanyaannya memang untuk pandemi, tapi fatwa Ustaz Yazid di sini bersifat umum Iya, untuk segala keadaan. segala keadaan. Bukan pas pandemi ini. Ya kan, kalau pandemi memang sudah jelas sudah ya. Kita harus berhati-hati waktu itu. Waktu itu karena pandemi ini. Ini pertanyaannya memang masalah pandemi. Bagaimana? Tapi fatwa Ustaz Yazid ini bukan masalah pandemi. Jawabannya. Untuk Ini untuk keadaan normal. keadaan normal Ya. apa manfaatnya? Yang pertama, dia sudah melanggar larang Rasulullah. Yang kedua, nggak ada manfaatnya diumumkan untuk orang lain. Yang ketiga, ini yang Kenapa nggak ada manfaatnya untuk orang lain, Ustadz? Jangankan untuk orang lain, untuk si mayat ada manfaatnya. Berita, walaupun pengumuman meninggalnya seseorang maupun berita tentang meninggalnya seseorang, itu juga pasti bermanfaat bagi mayit dan bagi orangnya juga. Kafa bil mauti mau'idhatan. Kan gitu, Bos. Cukuplah bagi kamu meninggalnya seseorang itu sebagai nasihat. untuk mengingat semuanya. Mengingatkan kematian, Pak Ustadz. Bermanfaat untuk orang lain. Terus bagi si mayat juga bermanfaat. Pasti orang yang mendapat berita itu pasti mendoakan semoga diterima, semoga diampuni. Pasti begitu, Ustaz. menakut-nakuti kaum muslimin. Kan iman itu berbeda-beda orang, bertingkat-tingkat. Dengan disebarkan gitu tambah takut orang. Dan ini Kenapa tak menakut-nakuti kaum muslimin, Ustaz? Itu berita umum, bukan berita untuk kaum muslimin saja waktu Covid itu. Berita umum untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik nantinya. Takut pandemi, pengaruhnya apa? Pasti dia akan menjadi lebih baik. Ibadahnya makin kenceng, sholatnya makin kenceng, ya kan? Jangan-jangan besok saya ini, ya kan? Akhirnya dia ibadah semakin istiqomah, semakin bertambah giat ibadahnya. Takut bang pada kematian, tapi efeknya kan baik. Semuanya, Bos. Semuanya. Ibadah, pola hidupnya, baik tentang kebersihannya, semuanya kan sodakohnya, sodakohnya. semuanya itu berpengaruh baik. Pandemi Ya. semuanya itu berbondong-bondong hidup sehat. berpola sehat. Itu memang takut tapi efeknya positif, Ustaz. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan kata-kata darurat di situ tadi ya. Oke. Akan kami jawab fatwa tentang pengumuman jenazah di waktu normal sama. Bagaimana ini saya ambil dari langsung website Syekh Muhammad Sholeh Munajjid. Ini ulamanya Wahabi, teman-teman ya. Kita langsung ke sini. Sanian aksamun na'yi. Pembagian an-na'yu, pengumuman itu, Bos. An-na'yu wa huwa al-ikhbar bi mautil mayyit imma ayyakuna ilaman mujarradan wa imma ayyakuna ilaman binida'in wa raf'i sautin wa dzikrin lima asril mayyiti wa nahwi dzalika. Wa dzikrin lima asril mayyiti wa nahwi dzalika. Wa likulli minhuma hukmun. Na'yu itu ada dua. Ada na'yu yang mujarradan, yaitu sepi, Bos. Maksudnya mujarradan itu kita datang ke ibaratnya intern. Hanya kalangan pribadi. Pengumuman kematian hanya untuk kalangan pribadi sebagaimana yang Ustaz Yazid Jawas katakan tadi, Bos. Itu gitu, Bos. Pengumuman pribadi orang-orang yang berkaitan memandikan jenazah. Ada lagi dengan pengumuman suara yang tinggi, Bos. Amma alilamu bil mauti mujarradan faqad daba jumhur ahli ilmi minal Hanafiyah wal Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah wa ghairihim ila jawazil i'lam bil mauti min ghairi nida'in li ajli sholati 'alal mayyit. Kalau pengumuman biasa untuk mendatangi sholat mayit itu tidak apa-apa, Bos. Tidak apa-apa. Semua
Empat madhab. Imam empat madhab semuanya bersepakat bahwasanya pengumuman agar orang itu mendatangi sholat jenazah itu boleh, teman-teman ya. Di bawahnya bal dhahaba jama'atun minal ulama ila istihbab bidzalika. Bahkan bagian besar ulama itu berpendapat ala istihbab bidzalika. Sunnahnya hal tersebut. Jika diumumkan itu untuk agar kaum muslimin ikut menyolati jenazah, itu enggak apa-apa, teman-teman. Wastadallu bima rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyiyah. Nah, ini yang tadi dipakai juga dalil oleh Ustadz Yazid Jawas. Dalilnya ulama memperbolehkan, bahkan mensunahkan, mengumumkan kematian seorang muslim agar orang muslim yang lain itu ikut menyolati, itu diperbolehkan, bahkan disunahkan menurut dalil ini. Nah, ketika Raja Najasyi meninggal, maka Rasulullah diberitahu, kemudian Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat dan menyolati Raja Najasyi itu. Sholat secara gaib karena jaraknya jauh, bos ya. Qala an-Nawawi fi Syarhil Muslim, fihi istibabul i'lami bil mayyit la ala surati na'il jahiliyah. Hal tersebut, hadis itu menerangkan bahwasanya sunnahnya mengumumkan berita kematian seseorang hanya untuk agar orang bisa mengikuti sholat jenazah. La ala surati na'il jahiliyah. Bukan mengumumkan kematian mayit dengan cara-cara orang-orang jahiliyah. Ya, bukan itu. Ini Imam Nawawi di Syarah Muslim, ulama salaf. Dari mana Ustadz Yazid Jawas melarang beliau menggunakan hadis satu, kemudian menentang hadis yang lain, yang tentang Raja Najasyi ini? Beliau padahal tahu hadis tentang Raja Najasyi, tapi beliau malah agak mengingkari hadis tentang Raja Najasyi ini, yang dipakai para ulama salaf, pemahaman ulama salafus soleh, yang dipakai dalil itu, Raja Najasyi itu, untuk dalil sebagai bolehnya atau kesunahannya mengumumkan kematian seseorang agar kaum muslim yang lain bisa mengikuti sholat jenazah. Kenapa ini nggak dipakai Ustadz Yazid Jawas? Padahal beliau tahu hadis ini tadi menyebutkan. Malah beliau menyangkal hadis ini, nggak perlu dipakai karena hanya sekali saja Nabi melakukan itu. Ya. Beliau malah, Ustadz Yazid Jawas malah melakukan hadis yang naha Rasulullah anin na'yi, ya, pakai hadis itu. Kemudian sebenarnya bukan itu saja hadisnya yang memperkuat pendapat bahwasanya ulama salafus soleh termasuk Imam Nawawi itu berpendapat kepada sunnahnya mengumumkan seseorang muslim yang meninggal agar orang muslim yang lain ikut menyolati. Beliau Imam Nawawi ini juga mengambil dalil wastadallu aidon bima rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu rajulan aswada ayuratan saudaa kana yaqumul masjidah famata fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu faqalu mata qala afala kuntum adantumuni bi dulluni ala qabrihi aw qala qabriha fa ata qabraha fa shalla 'alaiha. Orang hitam yang bermukim di masjid, bertempat di masjid, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan berkulit hitam, kemudian meninggal. Nabi nggak tahu. Kemudian dikasih tahu Nabi. Ketika dikasih tahu, loh, kenapa kalian tidak memberitahuku? Ayo kita datang, kita melakukan sholat jenazah ke atas kedua mayit itu. Hadis yang disampaikan Ustadz Yazid Jawas itu an-na'yu dilarang itu, maksudnya di sini di dalam keterangan Syekh Shalih Al-Munajjid, ulamanya Wahabi sendiri, hadis ya, dia pakai pemahaman ulama salaf juga. Yang dilarang an-na'yu di situ adalah berteriak biraf'i sautin, dengan suara tinggi, kemudian meronta-ronta seperti sangat berduka, bos, dan menceritakan
amaliyah si mayit ini dengan kesombongan. Itu yang dilarang. Oh, berarti dengan cara-cara yang jahiliyah Iya. itu. Yang dilarang adalah pengumuman meninggalnya mayit itu diumumkan dengan tradisi jahiliyah. Itu dilarang. Bahkan di masa jahiliyah diterangkan di situ tadi, dengan menaiki kendaraan berkuda, kemudian dia berjalan sampai ke pasar-pasar, ke alun-alun, ke lapangan, ke rumah-rumah warga, mengumumkan begitu. Itu yang dilarang. Dilarang. Sekaligus menceritakan kebaikannya ini dengan kesombongan. Kesombongan. Begitu, teman-teman. Itu yang dilarang, teman-teman. Berarti ini Mas ya. Yang pertama di luar konteks. Mm-mm. Yang kedua, secara isi itu tidak sesuai, tidak sesuai dengan salafus soleh. Kesimpulannya begitu, ada dua. Yang pertama, jawaban beliau sebenarnya tidak menjawab pertanyaan. Karena yang ditanyakan adalah berita tentang kematian saat pandemi. Jawaban beliau, jawaban tentang hukum pengumuman jenazah saat normal-normal saja. Memang tidak ada penjelasan jenazah tentang darurat, bos. Yang kedua, hadis-hadis yang dipakai Ustadz Yazid Jawas almarhum, ya bos ya, ini tidak sesuai dengan pemahaman salafus soleh, tidak sesuai dengan pemahaman salaful ummah, tidak sesuai, ya bos. Itu saja obrolan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan bisa berpikir lebih jernih lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.